Jadi ibu-ibu jangan misalnya kayak mondokin anak gitu ya. Jangan mikirnya kayak yang alhamdulillah 1, 2 udah mondok. Ini yang ketiga nih, saya pondokin juga dah. Jadikan beban saya nggak terlalu berat nih. Itu kamu namanya bukan memberi hadiah. Akan tetapi biar nggak repot kamunya. Nggak gitu konsepnya teman-teman, nggak gitu konsepnya. Makanya kenapa banyak orang-orang tua tuh mondokin anak, dicari anak yang paling bandel dipondokin. Karena tujuannya bukan menghadiahkan untuk Islam, menghadiahkan untuk Allah dan Rasulnya, bukan. Akan tetapi konsepnya mengangkat beban dari kehidupannya. Kamu egois namanya. Nggak gitu konsepnya. Kalau ada anak kamu mau pondokin, cari di antara anakmu yang paling cerdas, niatkan dia buat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Gitu mestinya. Biar kita punya orang-orang berkualitas, sekualitas Anas ibn Malik. Ibunya melepaskannya bukan karena benci, bukan karena menganggapnya beban, justru sebaliknya, karena cinta kepada Anas sekaligus juga karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Dia cinta Anas, tapi cintanya kepada Nabi Muhammad lebih besar daripada cintanya kepada Anas. Keren. Makanya waktu ditanya buat apa nih Sulaim, terserah engkau wahai Rasulullah, diajakin pergi perang juga nggak apa-apa. Lah anak 10 tahun. Kata Nabi Muhammad, Sulaim, pedang masih lebih tinggi daripada Anas. Lagian anak umur segini dibawa pergi perang, berapa menit juga habis. Tapi memang hatinya Sulaim udah sekuat itu gitu. Maksudnya dibawa pergi perang, meninggal dunia juga gak apa-apa Rasul untukmu. Masya Allah. Kalau kita kan kalau nggak karena cinta kepada Nabi Muhammad nggak kayak begitu tuh modelannya. Sampai rela kok, andai mati sekalipun buat Nabi nggak apa-apa gitu. Kata Nabi kalau gitu Sulaim, ya udahlah. Nabi tuh kalau dikasih hadiah diterima dan dibalas, dibalas sama Nabi Muhammad. Innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sungguhnya Nabi menerima hadiah dan membalasnya. Seringnya dengan yang lebih besar bahkan. Jadi ketika dikasih Anas ini, Nabi pun menerimanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sama Sulaim, "Dadah, biarin dia sama saya Sulaim, biar dia bisa bantuin saya." Waktu itu Nabi masih belum tinggal bersama dengan Sayyidah Aisyah. Beliau pun juga nggak ada siapa-siapa yang ngebantuin beliau gitu. Jadi Nabi Muhammad alaihissalam tinggal sendirian di rumah Abu Ayyub. Nabi Muhammad bilang, "Dah, kalau gitu Anas biarin tinggal sama saya." Lebek ya Rasulullah. Kamu bisa nyuci baju Anas? Siap Rasul. Kamu bisa nyapu ngepel Anas? Siap Rasul. Cuci piring? Bisa Rasul. Apapun saya bisa Rasulullah. Kalau gitu tinggallah bersamaku Anas. Siap Rasulullah. Dah tuh. Habis itu doa Anas pun diijabah. Ia tak pernah terpisahkan dengan Nabi Muhammad. Anas bilang, saya tinggal sama Nabi Muhammad 10 tahun. Dari awal datangnya Nabi sampai Nabi Muhammad wafat. Itu udah sampai jadi kayak bayangannya Nabi Muhammad. Sayyidina Anas. Dia yang bersihin piring Nabi. Sebelum dibersihin, diambilnya sisa-sisa makanan yang ada di piring Nabi Muhammad untuk beliau sendiri memakannya. Dibersihin tuh piringnya Nabi sama dia. Istilahnya sampai dijilat lah gitu ya. Pokoknya udah bener-bener gitu. Hari demi hari dikerjain sama Anas. Khadamtur Rasul 10 sinin. Saya berkhidmah kepada Nabi Muhammad 10 tahun. Katanya Anas, 10 tahun itu tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad membentak saya. Cakep. Nggak pernah sekalipun Nabi Muhammad memarahi saya. Ini ama budak loh bu, istilahnya ama pembantu udah menisbatkan dirinya buat jadi budak. Nggak pernah.
nggak pernah ngomong kasar Nabi Muhammad kepada yang, nggak pernah bentak dia, nggak pernah marah, nggak pernah. Dan bahkan katanya Anas, kamu jangan mikir ya Anasnya kali emang baik. Enggak bu, namanya anak-anak ada aja bikin salah. Katanya Anas, saya bahkan pernah berkali-kali memecahkan barang Nabi Muhammad. Pernah saya pecahin barang, kemudian istri Nabi Muhammad bilang, ya ampun Nas, lagi baru mau ngomel nih sama Anas nih. Nabi Muhammad kemudian bilang, Dauh, kata Nabi gitu. Sambil Nabinya nggak tahu ada di mana gitu. Maksudnya Nabinya ada di ruangan yang lain, nggak lihat padahal tuh Nabi tuh. Tapi begitu dengar istrinya mau marahin Anas gitu, mau ngomel sama Anas, ya ampun Nas, pecah Nas, kamu tuh Nas, misalnya gitu ya, baru mau marah nih, Nabi Muhammad bilang, Dauh, illam yuridillahu an yaf'ala lama fa'ala. Jangan dimarahin Anasnya. Kalau nggak ditakdir Allah buat pecah piringnya, nggak bakalan pecah. Seneng bener hidmah Nabi. Nabi bahkan nggak mau orang yang berkhidmah kepadanya diomelin orang. Masya Allah. Bu, akhlak ini andai nih ya, kamu nggak pakai buat anak, buat orang lain gitu, maksudnya buat bantu atau siapa gitu, anak sahabatmu gitu, enggak, tapi kamu pakai buat anak kamu aja, itu udah bagus banget. Kira-kira orang sayangnya sama pembantu, sayangnya sama anak gedean sama siapa? Sama anak lah. Segitunya aja Nabi nggak tega buat marah dan nggak membiarkan siapapun marahin Anas. Kamu bagaimana gitu sama anakmu sendiri? Ini kalau ada anak-anaknya ibu-ibu nih saya tanyain nih, Mama gimana Mama? Suka marah-marah apa enggak? Sian Bu, jadi anaknya Bu, jangan dimarahin. Dia nggak bisa ganti Mama loh. Dia nggak bisa ganti ibu. Mudah-mudahan deh kita bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Tapi Nabi Muhammad tuh nggak pernah misah-misahin orang dari orang yang dia sayangi. Jadi Nabi tuh sering banget, Nas, tolong Nas ini kasihin ke mamah kamu, Nas kasihin ke ibu kamu, bolak-balik. Karena biar Anasnya ketemu sama ibunya. Sulaim juga sering gitu, sering datang ke rumah bawain makanan buat Nabi Muhammad gitu, ketemu kan sama anaknya Anas gitu. Subhanallah, sampai Anas tuh bilang, orang bilang tuh saya khadimnya Nabi Muhammad, saya pelayan Nabi Muhammad. Saya kalau inget-ingetin kayaknya nggak pantas deh saya disebut melayani Nabi Muhammad, karena sejatinya kayaknya banyakkan Nabi Muhammad melayani saya daripada saya melayani Nabi Muhammad.